Halo sahabat, berawal dari kota Moskow, dia adalah Anastasia Ivanova, pramugari internasional berusia 32 tahun, wanita anggun yang telah menjelajahi langit dunia, tapi menyimpan luka yang tak sembuh. Ia dikenal berkelas dan kuat, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa hatinya pernah hancur karena dikhianati saat sedang sangat mencintai. Di sisi lain dunia, tepatnya di desa Tegalalang, Ubud, Bali, hidup seorang pemuda lokal bernama Gede Darmawan, 33 tahun, seorang pematung sederhana yang penuh kasih terhadap ibunya dan sangat mencintai tanah kelahirannya. Mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tapi siapa sangka, dua hati yang terluka bisa bertemu di satu tempat yang tak terduga. Tulis di komentar, kamu nonton kisah ini dari kota mana? Siapa tahu kita bisa saling sapa dan kenalan. Langit Moskow sore itu kelabu, seperti hati Anastasia Ivanova yang semakin hari semakin beku. Di balik kaca jendela apartemen lantai 15 di distrik Presnensky, ia berdiri tanpa suara. Tangannya menggenggam secangkir teh hitam yang tak lagi hangat. Pandangannya kosong menembus kabut tipis yang menggantung di langit kota. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 17.43. Waktu yang seharusnya membawa pulang orang-orang ke rumah, tapi tidak untuknya. Anastasia, perempuan berusia 32 tahun, hidup sendiri sejak 2 tahun lalu. Sejak seorang pria bernama Mikhail Korovin memutuskan berhenti menjadi rumah untuknya. Mikhail dulunya suami yang ia cintai sepenuh hati. Seorang pengusaha sukses dengan senyum menawan dan tutur manis. Mereka bertemu di sebuah acara penerbangan khusus bisnis, ketika Anastasia masih dalam masa pelatihan pramugari. Ia jatuh cinta seketika, dan 3 bulan kemudian mereka menikah. Tapi cinta tak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Mikhail berubah secepat musim di Moskow. Dari hangat menjadi dingin. Dari pelindung menjadi bayangan yang hilang. Lalu datang hari itu, hari yang tak ingin ia kenang. Mikhail pulang lebih larut dari biasanya, mengucap satu kalimat pendek, "Aku sudah tidak mencintaimu." Hanya itu, tanpa alasan, tanpa pertanyaan. Dan esoknya, ia tak pernah kembali. Anastasia sempat kehilangan arah. Ia berhenti terbang selama 2 bulan. Ia diam, menutup tirai dunia, dan memeluk sepi seperti teman lama. Tapi dunia tidak menunggu. Jadwal penerbangan kembali menumpuk, dan perusahaan menagih profesionalisme. Ia memutuskan kembali terbang, kali ini dengan hati yang lebih kaku dari kabin logam pesawat. Hari ini, ia baru saja menyelesaikan penerbangan Zurich, Moskow. Sisa make-up masih menempel di wajahnya, tapi ia enggan menghapusnya. Langkahnya pelan ke arah meja rias, tempat sebuah bingkai foto terbalik bersandar pada vas bunga. Ia ragu menyentuhnya. Lalu membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya, cincin emas putih berhiaskan berlian kecil di tengahnya masih mengkilap, seperti baru. Ia menatap benda itu tanpa ekspresi. Benda kecil yang seharusnya jadi simbol setia. Gumamnya pelan. Suara notifikasi di ponsel memecah keheningan. Ia melihat layar. Sebuah pesan masuk dari supervisor penerbangan. Penerbangan pekan depan, Moskow, Denpasar. Kru lengkap. Wajib hadir pre-briefing Sabtu pagi. Ia menghela napas panjang. Bali. Sebuah nama yang entah mengapa terdengar asing. Walau ia pernah menjelajah ke banyak tempat. Ia menaruh ponsel kembali dan berdiri menatap keluar jendela lagi. Di luar, langit semakin gelap. Tapi di dalam dirinya, kegelapan itu sudah menetap lama. Ia menyesap sisa teh dingin yang terasa getir. Lalu duduk di ranjang tanpa menyalakan lampu, membiarkan malam menelannya dalam diam. Jam digital berganti angka lagi. Pukul 21. Ia belum bergerak. Langit Moskow tetap kelabu, dan hatinya belum bisa pulih. Terik matahari siang menusuk keras ke atas aspal Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar. Di antara para penumpang yang lalu lalang, langkah kaki Anastasia Ivanova mulai goyah. Seragam pramugarinya tampak rapi, tapi wajahnya pucat. Sudah sejak pagi ia melewatkan makan dan hanya meneguk sedikit air. Tubuhnya menggigil, meski udara Bali menyengat. Suara pengumuman dari pengeras suara terdengar samar di telinganya, sebelum akhirnya pandangannya mengabur.
Tak lama, tubuhnya terhuyung dan jatuh tepat di trotoar dekat area parkir timur terminal kedatangan. Orang-orang yang melintas kaget dan beberapa menoleh, tapi tak semua mendekat. Di saat yang sama, seorang pria bertubuh tegap dengan kulit coklat legam sedang menurunkan ukiran kayu dari motor. Ia mengenakan kaos abu dan celana kain kumal, dengan rambut cepak dan mata tajam yang jujur. Nama pria itu Gede Darmawan, usia 33 tahun. Ia datang dari desa Tegalalang, sekitar 1 jam dari Denpasar. Hari itu ia mengantar pesanan patung ke sebuah hotel butik langganan turis di Jimbaran. Saat matanya menangkap seorang wanita bule tergeletak di tepi jalan, ia langsung berlari mendekat. "Maaf, tolong," seru Gede kepada satpam bandara yang bergegas menghampiri. Tubuh Anastasia diangkat perlahan ke mobil kecil milik petugas bandara. Tapi karena tak ada identitas khusus selain name tag pramugari, dan karena tak ditemukan luka serius, pihak bandara menyarankan agar Gede, yang mengaku sebagai penolong, mengantar wanita itu ke klinik kecil desa terdekat. Klinik sederhana di pinggir jalan-jalan raya Andong, Ubud, sekitar 20 menit dari Tegalalang. Di klinik itu, Anastasia dibaringkan di ruang perawatan dengan kipas angin menggantung di atas. Dokter Pandey, yang sudah cukup tua, memeriksa tekanan darah dan menyuntikkan cairan infus. Sementara Gede duduk di luar, menunggu tanpa tahu siapa wanita ini, dari mana, atau mengapa ia bisa jatuh sampai tak sadarkan diri. Sore menjelang. Angin desa mulai lembut. Klinik itu tak punya AC, hanya jendela-jendela kayu tua yang dibuka lebar agar angin mengalir. Saat Anastasia mulai siuman, ia hanya melihat langit-langit bambu dan kipas tua yang berdecit pelan. "Di mana aku?" bisiknya lemah dalam bahasa Inggris. Gede yang duduk di luar, mendengar suara dari balik tirai dan segera berdiri. Ia masuk perlahan. Pandangannya langsung bertemu dengan mata biru pucat yang terlihat masih kebingungan. "Kamu pingsan di bandara," kata Gede dalam bahasa Indonesia pelan, lalu mencoba mengulang dalam bahasa Inggris seadanya. "You find airport. E-help." Anastasia menatap sekeliling. Bukan hotel, bukan rumah sakit besar, tapi tempat asing dengan aroma minyak kayu putih dan bau obat-obatan herbal. Ia memegang kepala. "Paspor, phone?" tanyanya gugup. Gede mengangkat tas tangan kecil dan ponsel yang diamankannya sejak tadi. Ia menyerahkan dengan 2 tangan. Sopan. Anastasia mengambilnya perlahan dan mengangguk singkat. Gede hanya berdiri. Tak berkata apa-apa lagi. Sorot matanya tajam tapi tak menghakimi. Ia bukan pria yang banyak berbasa-basi. Tapi dari gerak-geriknya, Anastasia tahu ia bukan orang sembarangan. Ada ketenangan aneh di dalam dirinya. Karena kondisi klinik yang tidak bisa menampung pasien untuk rawat inap, dokter menyarankan agar pasien dibawa pulang sementara untuk beristirahat 1 malam. Tidak ada hotel di dekat situ. Gede pun menawarkan rumahnya, walau dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah. "My house, close. You can rest. Just 1 night. Safe," ucapnya sambil menunjuk keluar dan memberi isyarat sopan. Anastasia, masih lemas, hanya mengangguk kecil. Ia tak punya pilihan banyak. Kepalanya masih pening, tubuhnya lemah. Dan pria ini, entah siapa, telah menolongnya. Perjalanan dari klinik menuju rumah Gede tak terlalu jauh. Mereka naik sepeda motor tua milik Gede, dengan Anastasia duduk di belakang, mengenakan helm besar yang terlalu longgar untuk kepalanya. Jalan desa berkelok-kelok, melewati sawah dan pepohonan lebat. Matahari mulai turun di barat, menyinari dedaunan dengan warna keemasan. Sesampainya di rumah Gede, yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran tradisional Bali di sisi pintu, Anastasia dibantu turun. Ia melangkah masuk perlahan. Rumah itu sederhana. Ada ruang tamu kecil dengan anyaman bambu di dinding, tikar pandan, dan rak kayu yang penuh dengan alat-alat pahat. Di sudut ruangan, terdapat patung wanita setinggi 40 cm dengan mata tertutup dan guratan luka di dada bagian kiri. Patung itu terlihat belum selesai, tapi ekspresinya begitu menyentuh. Seolah sedang menahan tangis. Anastasia diam, berdiri di depan patung itu cukup lama. Ia belum mengerti kenapa jantungnya terasa berdebar. Gede hanya meletakkan air minum di atas meja dan berkata singkat, "You sleep here. No worry." Anastasia duduk perlahan,
mengusap keringat yang belum hilang. Kamar kecil yang disediakan bersih dan tercium aroma kayu kering. Ia belum bicara banyak. Dan Gede tak bertanya apapun. Di luar jendela, senja turun perlahan. Bayangan pepohonan menari di dinding kayu. Di dalam rumah itu, dua orang dari dunia yang berbeda baru saja memulai sesuatu, tanpa satupun dari mereka benar-benar menyadarinya. Udara pagi di Tegalalang, Ubud, terasa segar dengan aroma tanah lembab dan bunga Kamboja yang gugur berserakan di pelataran rumah. Burung-burung kecil berkicau di atap-atap rumah adat, menyambut hari baru yang perlahan hangat. Di dalam rumah kayu milik Gede Darmawan, suasana masih senyap. Anastasia Ivanova bangun perlahan dari tikar yang dilapisi selimut tipis. Rambut pirangnya sedikit berantakan, dan tubuhnya masih terasa lemah. Ia memandangi sekeliling kamar, melihat ukiran-ukiran kecil di rak bambu. Ada topeng-topeng kayu khas Bali dan patung-patung miniatur yang semuanya tampak buatan tangan. Ia bangkit, membuka pintu kayu yang mengarah langsung ke ruang utama. Di sana, Gede sudah duduk bersila di lantai, memahat sebuah potongan kayu dengan alat sederhana. Di dekatnya, ada patung wanita setengah jadi yang berdiri diam. Mata patung itu tertutup, dan di bagian dadanya, tampak guratan pahatan seperti luka yang sedang sembuh. Anastasia terdiam di ambang pintu, memperhatikan dari jauh. Cahaya pagi masuk dari celah-celah dinding kayu, menciptakan bayangan yang bergerak pelan seiring goyangan daun di luar jendela. Gede menyadari kehadirannya, lalu menoleh dan mengangguk singkat. Ia tak bicara banyak. Ia hanya menunjuk ke arah teko tanah liat di atas meja rotan. "Minum dulu. Masih lemas," katanya dalam bahasa Indonesia yang tenang. Anastasia duduk di dekat teko, menuangkan air hangat ke dalam gelas. Ia menyesap pelan, sambil sesekali mencuri pandang ke arah patung yang sedang dipahat. Gede tetap bekerja, mengukir pelan dengan konsentrasi penuh. "Who is she?" tanya Anastasia dalam bahasa Inggris sambil menunjuk patung perempuan itu. Gede berhenti sebentar. Ia meletakkan alatnya, lalu menjawab pelan, "She, woman, pain in heart. But, she still strong." Jawaban sederhana itu membuat Anastasia menunduk. Ia menatap lantai, menggenggam gelas erat-erat. Entah kenapa, jawaban itu terasa seperti gambaran dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Anastasia tak segera kembali ke hotel tempat ia seharusnya menginap. Ia malah memilih tinggal lebih lama di rumah kayu gede. Ia tidur di kamar kecil di sisi barat rumah, yang menghadap ke kebun pisang dan pohon randu. Setiap pagi, ia membantu menyapu halaman, mencuci peralatan dapur, atau sekadar menyiram bunga di halaman depan. Warga desa mulai mengenalnya. Anak-anak kecil sering melambai saat ia lewat. Ada yang memanggilnya, "Bule cantik." Ada juga yang berani menyodorkan bunga Kamboja dari balik pagar. Anastasia tersenyum pada mereka, merasakan kehangatan yang tak pernah ia temui di kota besar manapun. Di waktu senggang, ia sering duduk di belakang rumah, memperhatikan Gede memahat. Tangan pria itu kasar, tapi gerakannya lembut saat menyentuh kayu. Ia menyelesaikan patung itu dengan sabar. Dan ketika selesai, ia meletakkannya di atas meja kecil di ruang tamu. Patung itu kini berdiri tegak. Sosok perempuan dengan mata tertutup, tangan menggenggam dada, dan guratan luka di dadanya telah tertutup rapi oleh garis pahatan baru. Luka itu tidak dihapus, tapi dilengkapi. Seperti bekas luka yang telah dipeluk, bukan disembunyikan. Anastasia menatap patung itu lama. Ia duduk diam di depannya, lalu tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air mata, tapi tak sanggup. Ia menangis, pelan, tanpa suara. Gede melihatnya dari kejauhan, tapi tak mendekat. Ia hanya menatap dari balik pintu, membiarkan perempuan itu berdamai dengan dirinya sendiri. Malam hari, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak di sudut ruang tamu menyala redup. Anastasia mengambil cincin yang selama ini ia simpan di tas kecilnya. Cincin itu masih utuh, berkilau seperti dulu. Tapi rasanya tak lagi sama. Ia membuka laci meja ukiran, meletakkan cincin itu di dalamnya, lalu menutup laci dengan tenang. Patung itu masih berdiri di tempatnya, menjadi saksi diam dari hati yang mulai belajar sembuh.
Langit siang di Tegalalang mulai mendung. Tapi suasana rumah gede tetap tenang. Suara alat ukir masih terdengar dari dalam rumah, beradu pelan dengan desir angin yang menggoyangkan dedaunan. Anastasia duduk di bangku kayu panjang di beranda, memandangi halaman depan yang penuh bunga Kamboja. Di pangkuannya, terdapat ponsel yang sejak tadi tak henti bergetar. Nama pengirim muncul berkali-kali. Svetlana Ivanova, ibunya di Moskow. Lalu ada juga pesan dari aplikasi kerja internal maskapai. Return to base. Your extended leave is past due. Last call for reassignment. Anastasia tidak langsung membalas. Ia hanya memandangi layar ponsel, kemudian menarik napas panjang. Hidup di desa ini terasa aneh, tapi nyaman. Ia bisa berjalan tanpa sepatu, tanpa make up, tanpa penilaian. Ia bisa tertawa hanya karena melihat anak ayam menyeberang jalan, atau karena Gede mengernyit bingung saat mencoba menyebut kata kombinasi dalam bahasa Inggris. Hari itu, saat sedang memetik daun kelor di samping rumah untuk membantu memasak, ia mendengar suara motor berhenti di depan rumah Gede. Seorang wanita bule turun, mengenakan gaun pantai putih dan kacamata hitam besar. Wajahnya familiar. Itu Julia Charter, teman sesama pramugari yang sedang liburan di Seminyak. Anastasia, seru Julia dengan gaya heran. Anastasia langsung menghampiri, tersenyum ragu. Hei, kamu ngapain kesini? Julia menatap sekeliling, lalu melihat ke arah Gede yang baru keluar dari dalam rumah sambil membawa alat ukir. Aku dengar kamu tinggal di desa, dan ternyata benar. Kamu beneran tinggal di rumah orang kampung. Anastasia tersentak, tapi mencoba tetap tenang. Dia namanya Gede. Dia yang nolong aku waktu aku pingsan di bandara. Julia tertawa kecil, lalu melirik Gede dari atas sampai bawah. Oke, jadi kamu jatuh cinta sama pemahat kayu, katanya sambil berbisik pelan. Gede hanya berdiri di ambang pintu, memandangi mereka tanpa bicara. Ia mengerti beberapa kata, cukup untuk tahu arah pembicaraan. Julia lalu mengajak Anastasia bicara agak menjauh. Dengar, kamu bisa dapat siapa aja. Ana, kamu cantik, pintar, kerjaan kamu elit. Mau hidup di gubuk gini? Serius? Ucap Julia setengah berbisik, setengah mencemooh. Anastasia menatap Julia dengan mata tajam. Hatinya tersulut, tapi ia tetap menahan diri. Gubuk ini lebih tulus dari apartemen mewah manapun yang pernah aku tinggali. Dan pria itu, dia nggak pernah janji apa-apa, tapi selalu hadir. Setiap hari. Julia terdiam. Ia menarik nafas, lalu mendesah panjang. Oke, tapi mama kamu bakal marah besar kalau tahu ini. Kalimat itu langsung menggema di kepala Anastasia. Ia teringat suara ibunya beberapa hari lalu lewat panggilan video. Suara tinggi dengan nada kecewa. Kamu pergi terlalu lama, Anastasia. Apa kamu lupa siapa kamu? Kamu anak kuliahan lulusan terbaik. Kamu kerja di maskapai internasional. Dan kamu tinggalkan semuanya demi lelaki desa. Saat itu Anastasia hanya diam. Tapi kata-kata itu terus membekas. Sore itu, setelah Julia pergi dengan wajah tak puas, Anastasia duduk sendiri di pinggir kebun. Matahari mulai condong ke barat. Ia menggenggam ponselnya erat, membuka kembali pesan suara terakhir dari ibunya. Tapi sebelum diputar, ia menekan tombol hapus. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Gede datang membawa 2 cangkir teh jahe, meletakkannya di samping bangku. Ia tak bicara, hanya duduk di sebelah Anastasia. Anastasia memejamkan mata, lalu berkata pelan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Tadi, temanku, tidak sopan. Gede menjawab singkat. Tidak apa. Aku tahu, semua orang punya pikirannya sendiri. Angin senja menyapu pelan rambut Anastasia yang terurai. Di kejauhan, suara gamelan latihan dari pura kecil mulai terdengar samar. Anastasia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara ke punggung tangannya sendiri. Gede tak menatapnya, tapi tangannya menggeser secangkir teh ke arah Anastasia. Ia tidak memaksa bicara. Ia hanya duduk, menunggu, dan diam bersama luka yang tak selalu perlu dijelaskan. Malam di Tegalalang turun perlahan,
membawa hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Lampu-lampu minyak menyala di sudut-sudut rumah Gede Darmawan, menciptakan bayangan lembut yang menari di dinding kayu. Di ruang tengah, Gede duduk diam di atas tikar pandan, memandangi ibunya, Ni Komang Ratmi, yang terbaring di ranjang kecil. Wajah wanita tua itu pucat, napasnya pendek-pendek. 2 hari terakhir, Ratmi terus mengeluh pusing dan mual. Tadinya Gede pikir hanya masuk angin biasa, tapi ketika ibunya mulai bicara linglung, ia langsung panik. Dokter Pande di desa sudah memeriksa, tapi menyarankan agar dibawa ke rumah sakit di Gianyar karena fasilitas di klinik tidak cukup. Masalahnya satu, uang. Tabungan Gede tidak banyak. Sebagian besar penghasilannya dari ukiran digunakan untuk membeli obat-obatan herbal, membayar listrik, dan kebutuhan makan sehari-hari. Ia punya sepetak sawah warisan ayahnya, tapi tidak pernah terpikir untuk menjualnya. Tanah itu adalah sisa terakhir kenangan keluarganya. Anastasia duduk di serambi, memperhatikan dari jauh. Sejak siang, ia membantu mengompres dahi Ibu Ratmi dengan kain basah, menggiling jahe, dan mengganti air minum. Ia melihat sendiri bagaimana Gede mondar-mandir, meminjam uang ke tetangga, menelpon teman lama, tapi tak ada hasil. Pukul 8 malam, Gede masih berkutat di dekat tungku. Ia mencoba menghangatkan air untuk mandi ibunya. Anastasia masuk perlahan, menatap wajah Gede yang mulai tampak lelah. Tangan pria itu bergetar saat menggenggam gayung. "Gede," panggil Anastasia pelan. Gede menoleh. "Aku bisa bantu," lanjutnya. Gede menggeleng. "Ini urusanku. Aku yang harus tanggung jawab. Kamu tamu di sini. Nggak usah pikirin hal ini." Anastasia terdiam. Ia mengerti Gede terlalu bangga untuk menerima bantuan, tapi ini soal hidup seseorang yang dicintainya. Ia tak bicara lagi malam itu, hanya menyiapkan teh jahe, lalu duduk menemani dari kejauhan. Pagi harinya, Gede membawa ibunya ke rumah sakit daerah Gianyar dengan motor butut yang dimodifikasi jadi semacam becak kecil. Perjalanan lebih dari 1 jam itu melelahkan. Saat sampai, Ratmi langsung dibawa ke ruang IGD karena tekanan darahnya sangat rendah. Gede ditinggal di ruang administrasi, diminta membayar uang muka perawatan sebesar 2 juta rupiah. Ia mengaduk-aduk isi dompet. Isinya hanya uang kertas lusuh dan beberapa koin. Jantungnya berdegup kencang. Ia duduk di bangku tunggu, menatap lantai. Napasnya terasa berat. Ia menunduk, menggenggam rambutnya sendiri. Tak lama, suster datang membawa map. "Pak Gede Darmawan," panggilnya. Gede mengangkat kepala. Suster itu menyerahkan kwitansi lunas dan kartu rawat inap atas nama ibunya. "Sudah dibayar, Pak. Ibu sekarang dirawat di ruang 203. Gede tercengang. "Maaf? Dibayar? Sama siapa?" "Seseorang datang barusan. Wanita bule. Dia bilang kenal Bapak," ujar suster itu sebelum beranjak pergi. Gede berdiri tergesa, mencari keluar bangsal. Di parkiran kecil rumah sakit, ia melihat Anastasia berdiri bersandar di dekat taksi online, mengenakan kemeja putih dan celana bahan krem. Tangannya menggenggam tas kecil yang biasanya ia bawa saat terbang. Gede berjalan cepat menghampirinya. "Kamu yang bayar?" tanyanya, suaranya berat. Anastasia menatapnya, tidak tersenyum. "Ya." "Kenapa?" Suara Gede meninggi, bukan marah, tapi lebih kecampuran bingung, kesal, dan malu. "Aku nggak bisa diam melihat kamu seperti tadi malam," jawab Anastasia pelan. "Itu urusan keluargaku. Kamu nggak seharusnya campur tangan. Aku bisa cari jalan lain." Anastasia memandangnya lama. Lalu dengan suara yang pelan, ia berkata, "Aku cuma ingin menyelamatkan orang yang dulu menyelamatkanku. Bukan cuma waktu aku pingsan, tapi waktu jiwaku juga nyaris hilang." Gede tidak menjawab. Ia hanya berdiri di situ, dengan mata yang perlahan memerah. Tangannya mengepal. Dadanya naik turun. Ia menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Air dari langit mulai turun perlahan, menetes di bahu keduanya. Gede tidak bergerak. Anastasia pun tidak bergeser. Mereka berdiri dalam diam. Di antara udara rumah sakit yang basah oleh gerimis, dan luka masing-masing yang tak butuh kata.
Matahari pagi menyelinap di sela dedaunan, menari di pelataran rumah kayu milik Gede Darmawan. Udara Tegalalang terasa tenang, hanya diiringi suara burung-burung kecil yang berlompatan di atap rumah. Di halaman belakang, pohon Kamboja tua berdiri megah. Dahan-dahannya dipenuhi bunga putih kekuningan yang berguguran ke tanah basah. Pagi itu berbeda. Rumah Gede tampak lebih bersih dari biasanya. Anyaman bambu yang menggantung di depan rumah diganti dengan yang baru. Sehelai kain putih dibentangkan di bawah pohon Kamboja. Warga sekitar membantu menyusun tikar dan kursi bambu sederhana. Anak-anak desa bermain di kejauhan sambil menabuh alat musik kecil, menciptakan suara gamelan ringan yang membuat suasana terasa damai. Di dalam kamar, Anastasia Ivanova berdiri di depan cermin kecil tanpa bingkai. Ia mengenakan kebaya krem lembut dengan kain lilit batik coklat muda. Rambut pirangnya disanggul rapi, dihiasi bunga Kamboja kecil yang diselipkan oleh tangan-tangan tetangga wanita. Wajahnya tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan sepasang mata yang tampak tenang. Pintu diketuk pelan. Seorang ibu tua masuk membawa sesajen kecil. Di belakangnya, Gede berdiri dengan pakaian adat Bali, kain putih dan ikat kepala udeng. Ia tampak bersih dan gagah. Bahunya tegap, dan mata coklat tuanya tampak dalam saat menatap Anastasia. Mereka tidak banyak bicara, tapi tatapan mereka cukup untuk menyampaikan semuanya. Beberapa warga desa mulai berkumpul di bawah pohon Kamboja. Tak ada tamu penting, tak ada undangan berlembar-lembar. Hanya keluarga kecil Gede, tetangga sekitar, dan anak-anak kecil yang penasaran melihat upacara tak biasa itu. Musik gamelan terus berbunyi, lembut, mengiringi suasana. Gede menggandeng tangan Anastasia keluar dari rumah. Langkah mereka pelan melewati lorong kecil yang dihias dengan janur kuning. Di bawah pohon Kamboja, seorang tetua desa berdiri mengenakan pakaian putih bersih. Ia mengangguk pelan saat pasangan itu tiba, lalu memulai doa dalam bahasa Bali yang dalam dan penuh makna. Angin bertiup pelan, membawa harum bunga Kamboja yang jatuh ke bahu Anastasia. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara sang tetua yang memberkati mereka dengan air suci. Saat mata terbuka, pandangannya bertemu lagi dengan Gede. Tak ada janji panjang, tak ada kalimat manis. Hanya genggaman tangan yang erat. Setelah doa selesai, Gede mengambil sesuatu dari balik meja kecil. Patung perempuan yang pernah ia ukir. Sosok wanita dengan mata tertutup dan bekas luka di dada yang sudah sembuh, diletakkan di altar keluarga di sudut halaman. Patung itu berdiri di sana, dikelilingi kelopak Kamboja dan dupa yang mengepul pelan. Anak-anak desa bersorak kecil. Seorang bocah menabuh gong kecil, disambut tawa ringan dari para tetua. Gede dan Anastasia duduk di tikar yang dikelilingi makanan sederhana, pisang rebus, ketan, dan teh panas. Tidak ada pelaminan. Tidak ada dekorasi mewah. Tapi semua yang hadir tahu, ini pernikahan yang sesungguhnya. Langit cerah. Bunga-bunga terus gugur dari dahan tua. Dan di bawah pohon Kamboja itu, dua jiwa yang pernah patah kini duduk berdampingan, saling menggenggam tangan. Cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan dunia, tapi dari hati yang saling menyembuhkan dan memilih tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Cerita ini tidak selalu diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.